Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Anak-anakku sekalian, tentunya kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Itu yang Ibu harapkan pada hari ini sehingga bisa mengikuti pembelajaran di mapel fikih ini. Mari kita buka pembelajaran kita ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan pembuka bismillah pembelajaran kita akan lancar. Amin Allahumma amin. Anakku sekalian, di bab 2 ini kita akan membahas tentang sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam ini yaitu ada dua atau dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah muttafaq yang disepakati para sahabat dan mukhtalaf tidak disepakati. Itu kali kita menganalisis sumber hukum Islam yang muttafaq yang disepakati dan mukhtalaf yang tidak disepakati. Anak sekalian, pada hari ini kita tidak akan membahas akan tetapi kita akan membahas sumber hukum Islam yang pertama saja, yaitu yang muttafaq. Di mana muttafaq ini yang akan kita bahas itu ada 4 materi. Ya, yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua Al-Hadis, yang ketiga ijma, dan yang keempat adalah qiyas. Kita bahas pada hari ini. Untuk mukhtalafnya, insya Allah nanti kita bahas pada pertemuan yang akan datang di waktu yang lain. Anak-anak sekalian, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Al-Quran sebagai pedoman hidup atau sumber hukum umat Islam pertama dan utama. Namun, Al-Quran bersifat global dan membutuhkan penjelasan, yaitu al-hadis. Oleh sebab itu, kita sebagai umat Islam yang hidup pada masa sekarang, hidup dan kehidupan manusia, mulai dari zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai hari akhir nanti. Selain Al-Quran, ada sumber hukum lain yang telah disepakati oleh ulama, yaitu al-hadis, ijma, dan qiyas. Itu yang perlu kita garis bawahi di dalam pembelajaran kita hari ini. Al-Quran itu bersifat global, maka untuk memahami umat Islam membutuhkan sumber hukum yang lain dengan cara tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Sumber hukum Islam tersebut lebih dikenal dengan istilah sumber hukum Islam yang mukhtalaf, yang nanti kita akan pelajari, yang tidak disepakati oleh ulama, yaitu dapat berupa istihsan, istishab, dan lain sebagainya. Maka dari itu mari kita pelajari satu persatu di dalam memahami hukum yang disepakati atau mutlak. Ya, mari kita ketahui pengertian daripada Al-Quran. Al-Quran menurut bahasa yaitu bacaan atau yang dibaca. Dalam hubungan ini Allah Subhanahu wa taala sendiri menegaskan dalam Al-Quran, yang mana yang artinya sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Jadi Al-Quran ini berupa bahasa Arab.
Ya, kalau arti itu sudah bisa diterjemahkan oleh para ulama berbagai macam bahasa, tapi kalau bacaan Al-Qur'annya tidak bisa dirubah, yaitu tetap dalam bahasa Arab sesuai di dalam Quran surat Yusuf ayat 2. Sedangkan secara istilah, para ulama usul fikih mengemukakan beberapa definisi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah Safi Hasan Abu Thalib. Beliau menyebutkan Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan dengan lafaz bahasa Arab dan maknanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung dari Allah ya. Melalui wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad, ia berupa dasar dan sumber hukum utama bagi syariat Islam. Ini menurut Safi Hasan Abu Thalib. Ya. Sedangkan yang kedua, menurut Zakaria Al-Birri menyatakan bahwa yang disebutkan Al-Quran adalah Alkitab, yang disebut Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Rasulnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz bahasa Arab, dinukil secara mutawatir dan tertulis pada lembaran-lembaran mushaf yang kita ketahui, yang kita baca selama ini. Sedangkan yang ketiga menurut Al-Ghazali, yang disebut Al-Quran adalah firman Allah. Jadi bisa disimpulkan bahwa dari ketiga definisi tersebut Al-Quran mendapat pengertian, yaitu bahwa Al-Quran merupakan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan menggunakan Arab. Intinya itu. Setelah kita memahami daripada pengertian daripada Al-Quran, maka kita harus memahami pokok isi kandungan Al-Quran. Isi kandungan Al-Quran meliputi 1. Tauhid. Yang kedua, ibadah. Yang ketiga, janji dan ancaman. Dan yang keempat, jalan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan yang kelima, riwayat dan cerita. Kisah umat terdahulu. Dari isi kandungan Al-Quran itu yang 30 juz itu mengandung 5 isi. Yang pertama adalah tauhid, tentang ketuhanan, tentang beriman. Bagaimana kita mengimani Allah, bagaimana kita mengimani malaikat dan lain sebagainya yang ada tertera di dalam rukun iman. Yang kedua adalah ibadah, yang mana tertera di dalam rukun Islam. Bagaimana sholatnya, bagaimana puasanya, syarat dan rukunnya, ya, sampai bagaimana kita manasik hajinya. Ya. Yang ketiga, tentang janji dan ancaman, yaitu dengan adanya perintah dan larangan. Ya. Yang keempat, jalan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Di situ ada namanya hudan, yaitu petunjuk. Jadi kalau kita memahami dari 30 juz Al-Quran itu, kita akan melihat apa kebahagiaan dunia dan akhirat. Sedangkan yang terakhir adalah riwayat dari dan cerita. Banyak kisah-kisah umat terlebih dahulu, contohnya umatnya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, ya Nabi Yusuf, ya di situ. Nabi Isa, Musa dan sebagainya. Di situ ada riwayat-riwayatnya.
Dan setelah kita mengetahui daripada isi pokok Al-Quran, maka kita harus tahu juga dasar kehujahan Al-Quran dan kedudukan sebagai sumber hukum Islam. Sebagaimana kita ketahui, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan disampaikan kepada umat manusia. Adalah untuk wajib diamalkan semua perintahnya dan wajib ditinggalkan segala larangannya. Sebagaimana firman Allah di dalam surat An-Nisa ayat 105 dan surat Al-Maidah ayat 49. Silakan kalian catat, nanti kalian cari apa arti daripada makna firman Allah tersebut dalam surat An-Nisa dan Al-Maidah itu. Dan makanya setelah kita memahami ketiga-tiganya itu, kita harus mempedomaninya. Ya. Pedoman Al-Quran dalam menetapkan hukum sesuai dengan perkembangan, sesuai dengan kemampuan manusia, baik secara fisik maupun rohani manusia, yang selalu berawal dari kelemahan dan ketidakkemampuan. Untuk itu, Al-Quran berpedoman kepada 3 hal. Yang pertama, tidak memberatkan. Jadi perlu kita fahami bersama bahwa Al-Quran itu tidak memberatkan, atau umat Islam itu tidak memberatkan. Ya. Nah, bisa kita disuruh sholat, disuruh ini dan lain sebagainya. Tetapi kalau dengan kita mengikuti keikhlasan hati kita dan kita sadar akan demikian, kan Allah yang butuh kepada manusia, akan tetapi manusia yang butuh kepada Allah. Yang kedua adalah minimalisir beban. Ya. Kalau kita dikasih uji, dan yang ketiga, berangsur-angsur dalam menetapkan hukum. Jadi Al-Quran itu ada di dunia. Setelah kita bahas tentang Al-Quran, kita sudah mengetahui dan memahami bagaimana Al-Quran itu, ya, apa yang harus kita pedomani, ya. Maka penunjangnya harus kita belajar tentang Al-Hadis. Kita beralih di pengertian daripada Al-Hadis. Hadis menurut bahasa mempunyai beberapa pengertian, yaitu jadid, ya, yang artinya dekat. Jadi antara Al-Hadis dengan Al-Quran itu berdekatan, makanya dinamakan jadid. Kemudian diartikan khabir, yaitu berita. Kenapa diartikan berita? Karena nanti itu membahas tentang perintah dan larangan juga. Al-Hadis menurut istilah, segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan atau takrir, dan sebagainya. Jadi hadis ini memuat daripada perkataan, perbuatan, dan ketetapannya oleh Rasulullah.
Setelah kita paham tentang pengertian hadis, maka kita harus paham juga macam-macam hadis. Macam-macam hadis ini ada 3, yaitu hadis kauliyah. Dalam bahasa Arabnya artinya perkataan, kaul, perkataan. Yaitu hadis-hadis yang diucapkan langsung oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa perantara. Jadi di masanya Rasulullah itu diucapkan langsung sama Rasulullah. Contohnya seperti segala niat. Ya. Jadi niat itu langsung diucapkan oleh Rasulullah. Caranya seperti ini. Gitu. Kemudian para sahabat langsung menirukannya dan melaksanakannya. Ya. Ada banyak sekali niat-niat. Contohnya niat sholat, niat puasa. Jadi karena segala perbuatan manusia itu tergantung, perkataan manusia itu juga tergantung daripada niatnya manusia itu. Yang kedua, hadis fi'liyah atau perbuatan, yaitu hadis yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yang dilihat atau diketahui oleh para sahabat, kemudian disampaikan kepada orang lain atau umatnya. Ya, jadi perbuatannya Rasulullah, contohnya seperti sholat, bagaimana katanya sholat Rasulullah yang benar, ya. Kemudian puasanya Rasulullah, ya. Itu adalah merupakan hadis fi'liyah. Yang ketiga, hadis takririyah atau ketetapan, yaitu perbuatan dan ucapan. Ya. Setelah kauliyahnya sudah ada, fi'liyahnya sudah ada, kemudian ini ketetapannya. Jadi ketetapan ini mengandung 2, ya, yaitu perbuatan dan ucapan para sahabat yang dilakukan di hadapan atau sepengetahuan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi beliau mendiamkan dan tidak menolaknya. Ya. Seperti halnya kalau kita mau melamar seorang gadis. Kalau gadis itu diam, berarti dia menandakan setuju. Sama dengan Rasulullah. Rasulullah tidak menentar, tidak menolaknya, atau dia berarti Rasulullah setuju. Itu yang dinamakan hadis takrir. Contohnya seperti makan daging biawak. Ya. Jadi Rasulullah memperbolehkan. Yang ketiga, dasar kehujahan al-hadis dan kedudukannya sebagai sumber hukum Islam. Yang pertama adalah ya, dasarnya dalil Al-Quran. Ya. Jadi apa yang ada di dalam Al-Quran, al-hadislah nanti sebagai dasar hukumnya untuk melihatnya itu. Sesuai dengan Quran Surat An-Nur ayat 54. Dasar yang kedua adalah dalil al-hadis. Ya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Malik. Aku tinggalkan 2 pusaka untukmu yang kalian tidak akan tersesat selagi kamu berpegang pada keduanya, yaitu berupa Alkitab Allah dan sunnah Rasulnya, yaitu berdasarkan sumber hukum Islam, Al-Quran, Al-Hadis. Tapi keduanya kita akan selamat dunia dan akhirat. Kita harus mengetahui fungsi al-hadis terhadap Al-Quran, yaitu menetapkan dan menguatkan
yaitu ayat yang menetapkannya dan hadis yang menguatkannya. Contoh, hadis tentang penetapan bulan dengan kewajiban puasa di bulan Ramadan. Jadi hadis tersebut menguatkan redaksi daripada Al-Quran. Surat ayat 100. Ya, jadi sebelum kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan, kita harus mengetahui terlebih dahulu posisi dan oleh Kementerian Agama ini. Yang kedua, yaitu bayanut tafsir, yaitu memberi menafsir dan merinci redaksi Al-Quran yang bersifat global secara umum. Contohnya, hadis yang menafsirkan Quran surat Al Malam Lailatul Qadar berada pada